Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada serta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Jara Wagga, kelompok bait tentang usia tua. Bait 147. Pasacitta katang bimbang arukayang samusitang aturang bahusan kapang yasanati duang titi. Bait 147 artinya, pandanglah tubuh yang indah ini penuh luka, terdiri dari rangkaian tulang, berpenyakit serta memerlukan banyak perawatan. Ia tidak kekal serta tidak tetap keadaannya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 147 Jarawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Sirima. Saat itu di Rajagaha tinggal seorang pelacur yang sangat cantik bernama Sirima. Setiap hari Sirima berdana makanan kepada 8 biku. Suatu ketika, salah seorang dari biku-biku itu mengatakan kepada biku lain, betapa cantiknya Sirima, dan setiap hari ia mempersembahkan dana makanan kepada para biku. Mendengar hal ini, seorang biku muda langsung jatuh cinta pada Sirima, meskipun belum pernah melihat Sirima. Hari berikutnya, biku muda itu bersama dengan para biku yang lain pergi ke rumah Sirima untuk menerima dana makanan. Pada hari itu, Sirima sedang sakit. Tetapi karena Sirima ingin berdana makanan,
Maka ia menerima kehadiran para biku. Biku muda tersebut melihat Sirima, lalu biku muda berpikir, meskipun ia sedang sakit, ia sangat cantik. Biku muda tersebut memiliki hawa nafsu yang kuat terhadapnya. Larut malam itu, Sirima meninggal dunia. Raja Bimbisara pergi menghadap Sang Buddha dan memberitahukan bahwa Sirima, saudara perempuan Jiwaka, telah meninggal dunia. Sang Buddha menyuruh Raja Bimbisara membawa jenazah Sirima ke kuburan dan menyimpannya di sana selama 3 hari tanpa dikubur, tetapi hendaknya dilindungi dari burung gagak dan burung hering. Raja melakukan perintah Sang Buddha. Pada hari keempat, jenazah Sirima yang cantik sudah tidak lagi cantik dan menarik. Jenazah itu mulai membengkak dan mengeluarkan cairan dari 6 lubang. Hari itu, Sang Buddha bersama para biku pergi ke kuburan untuk melihat jenazah Sirima. Raja Bimbisara dan pengawal kerajaan juga pergi ke kuburan untuk melihat jenazah Sirima. Biku muda yang telah tergila-gila kepada Sirima tidak mengetahui bahwa Sirima telah meninggal dunia. Ketika ia mengetahui perihal itu dari Sang Buddha dan para biku yang pergi melihat jenazah Sirima, maka ia pun turut serta bersama mereka. Setelah mereka tiba di makam, Sang Buddha, para biku, raja dan pengawalnya mengelilingi jenazah Sirima. Kemudian Sang Buddha meminta kepada Raja Bimbisara untuk mengumumkan kepada penduduk yang hadir, siapa yang menginginkan tubuh Sirima 1 malam, boleh membayar 1000 tael. Akan tetapi tak seorang pun yang bersedia mengambilnya dengan membayar 1000 tael, atau 500, atau 250, ataupun cuma-cuma. Kemudian Sang Buddha berkata, para biku, lihat Sirima. Ketika ia masih hidup, banyak sekali orang yang ingin membayar 1000 tael untuk menghabiskan 1 malam bersamanya. Tetapi sekarang, tak seorang pun yang ingin mengambil tubuhnya walaupun dengan cuma-cuma. Tubuh manusia sesungguhnya subjek dari kelapukan dan kehancuran. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 147 berikut. Pandanglah tubuh yang indah ini penuh luka, terdiri dari rangkaian tulang, berpenyakit serta memerlukan banyak perawatan. Ia tidak kekal serta tidak tetap keadaannya. Biku muda itu mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah Dhamma berakhir. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang